Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Ikhlas Badung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun dalam bab bersenggama ya. Kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Akan tetapi mari kita mulai terlebih dahulu, untuk lebih barokahnya kita bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa libatihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada usulin wa sahabatil qurabati wa tabi'in wal ulama il amilin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi majma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Maulana Taimi Kanun Idris Al-Hasani ya Syamsul Arifin ya Syamsul Arifin ya Syamsul Arifin. ويفيد علينا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan nadam kemarin ya. Wa qawnuhu saha 'ala taharatin huwa sawabu dunakum bisyaratin. Akhbaru rahimahullah fi hadhil abyati. Ya. Nadim rahimahullahu ta'ala di sini mengkabarkan atau menjelaskan fi hadal abyat beberapa yang disebutkan kemarin, nazim kemarin, yaitu syairnya ya. Wa qaunuhu saha 'ala taharatin ya. Di sini jelaskan bahwa dukhuli ya. Dukhuli adaba minha ya. Di antaranya adab, yaitu adab tentang dukhul ya, adab tentang bersenggama, berhubungan intim. Ayutahhara, maka yaitu yang pertama minha ayutahhara, yang pertama adalah bersuci, mensucikan batinahu, kepada batinnya. Yang suci itu bukan hanya badannya saja ya. Yang dimaksud tahara di sini, alat taharati di sini adalah suci hadas, suci dari nifas, itu suci secara zahiriyah saja ya. Akan tetapi yang dimaksud suci di sini bukan hanya suci zahiriyah saja, akan tetapi adalah suci batinahu, yaitu batinnya yang suci ya. Sikapnya, hatinya yang suci, bukan hanya suci dari hadas dan nifas. Sehingga kalau sudah hatinya yang suci, maka ketika kita bersenggama tidak hanya merasakan enaknya saja, akan tetapi di situ akan merasakan nikmatnya Allah. Sehingga ketika kita berduhul dimulai dengan doa, mau melakukan dengan doa, bahkan ketika inzal, keluar sperma, keluar mani, ketika kita mencapai puncaknya, klimak, itu ada doanya ya, itu ada doanya. Allahumma jabni, nanti kita bahas berikutnya, ada itu ada doanya. Jadi ketika kita bersenggama kemudian kita hanya sekedar hanya menuruti nafsu saja, ya akan dapat rasa enaknya, tapi rasa hati, kesenangan, nikmatnya Allah itu tidak akan kita rasakan, sehingga lupa ketika keluar mani, keluar sperma, kita lupa bahwa yang membuat enak, yang buat nikmat itu adalah Allah. Wazinahu, dan juga hiasan batinnya, menghiasi diri kita, yaitu bit taubati, dengan taubat ya, dengan bertaubat kepada Allah, sebagaimana kemarin dijelaskan, tamat yad'u wa yatubu ja'aya.
min kulli ma ijtanahu la imtara'a. Jadi kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mungkin dalam perbuatan kita ada hal yang tidak diinginkan, ya. Min jami'i dzunubah, ya. Bertobat atas dari semua perbuatan dosa kita yang kita lakukan, wal afat, dan penyakit-penyakit yang kita lakukan, wal uyub, yaitu berupa sikap tercelah, perbuatan yang tidak baik. Fayadkhulu, maka ketika kita berduhul, ya, tahiran, maka kita harus dalam keadaan suci, nadhifan, kita harus dalam keadaan bersih, hasan wa ma'nan, ya, baik secara lahir ataupun batin, ya. Dimaksud suci itu bukan hanya suci lahirnya saja, dohirnya saja, tapi akan yang penting di situ secara makna, secara batiniah kita harus suci, sehingga kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, utamanya ketika kita mendapat nikmat. Mohon maaf, biasanya ketika kita mendapatkan nikmat Allah itu lupa kepada Allah. Ya, buktinya ketika kita berhubungan dengan istri kita, ketika kita bersama dengan istri kita, mencapai puncaknya, ya, keluar yang namanya itu sperma, maka kita lupa dengan doanya, lupa kepada Allah. Itu naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Ini yang harus kita ingat ketika kita bersenggama, maka ketika puncaknya, maka ingatlah kepada Allah. Itulah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang dimaksud dengan, yaitu bersih secara batinnya, ya. La'allahu ta'ala yakmula lahu amra dinihi, ya. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan lahu kepada kita amra dinihi, yaitu dari perkara agama kita, biduhuli ala zaujati, yaitu dengan sebab berduhul. Ini luar biasa. Orang yang berduhul, orang yang menikah berduhul, kemudian bersenggama dengan istri, ini termasuk kita telah melakukan separuh dari agama kita. Ini luar biasa. Makanya katanya teman-teman, ibadah yang enak, ya, ibadah yang enak itu adalah menikah. Ibadah yang enak adalah bersenggama. Ya, selain kita enak, maka ini juga akan mendapatkan nikmat Allah berupa pahala. Separuh agama kita telah kita lakukan, berarti tinggal separuh lagi agama yang belum kita lakukan. Ini bagi yang beristri. Dan mudah-mudahan, ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Ikhlas Badung yang belum punya istri, bersemangat sekarang. Yang belum punya istri juga harus punya istri. Semangat. Kenapa? Yang dikejar adalah nikmat Allah yang berupa separuh dari agama telah kita lakukan. Tapi orang yang belum punya istri, walaupun ibadahnya luar biasa, sholatnya tidak henti-henti, tapi belum menikah, masih separuh. Ya, itu kalau bagus ibadahnya. Kalau nggak bagus ibadahnya subuhnya kadang iya kadang enggak. Sudah nggak nikah, ibadahnya enggak, ya itu tambah luar biasa kekurangannya. Oleh karena itu, supaya separuh agama kita lakukan, maka menikahlah. Kalau sudah umur sudah cukup, pekerjaan sudah ada, walaupun kerjaannya kadang ada kadang tidak, maka segeralah menikah. Jangan khawatir dengan rezeki. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Contoh misalnya, saya belum menikah, rezeki saya hanya 1 cangkir, kemudian saya menikah. Ya, jadi sebelum menikah namanya rezeki murad marid karena hanya 1 cangkir. Ya, kemudian saya menikah dengan si A. Alhamdulillah ternyata istri saya itu memiliki rezeki yang wadahnya 1 ember. Berarti ketika kita menikah, berarti rezeki kita menjadi 1 ember, 1 cangkir. Kan udah luar biasa. Kebanyakan orang yang awalnya ketika bujangan ekonominya murad marid, tapi ketika sudah menikah dilakukan dengan baik, insya Allah itu rezekinya akan luar biasa. Apalagi ditambah dengan hadis baginda Nabi, hasbama warada fil hadis man tazawwaja faqad istakmala nafs nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfa sana fin nisfi sani. Jadi baginda kanjeng Nabi mengatakan, jadi orang yang sudah menikah, ya, istakmala nisfa dinihi, maka separuh agamanya sudah dilakukan. Ya, separuh agama sudah dilakukan. Ya, dan
falyattaqillaha, dan bertakwalah kepada Allah, melakukan hal yang lain, perbuatan agama perintah yang lain, finisfis sani, yaitu untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Oleh karena itu cepat-cepatlah sahabat-sahabat Isas Badung yang belum menikah, pekerjaannya sudah ada walaupun belum menetap. Insya Allah kalau kita sudah menikah, maka Allah akan memberikan petunjuk jalan yang baik untuk lebih memperlancar ekonomi kita, rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini, jadi yang pertama, adab atau etika berhubungan atau bersenggama dengan istri, yaitu dalam keadaan bersuci secara batin. Kemudian dan selain itu, insya Allah dengan bersuci kemudian dengan batin ya, maka kita akan mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu Allah akan menyempurnakan separuh dari agama yang kita percayai atau agama yang kita miliki. Mudah-mudahan ini akan motivasi buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, untuk segera menikah ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.